Ya, buat saya hari ini hadir berdiri di tempat ini di dalam masa-masa perintisan. Jadi satu yang butuh keberanian, komitmen, dan keyakinan diri percayakan Tuhan bahwa merintis jemaat itu ada 3 hal. Yang pertama, ujung tombak. Yang kedua, ujung tombak, gitu. Yang ketiga adalah menjadi alat Tuhan. Ini harus yakin. Siap menjadi ujung tombak? Amin. Siap menjadi ujung tombak? Amin. Dan siap menjadi alat Tuhan. Wah, luar biasa. Amin. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Ngadi Utomo. Ketika saya dibaptis ditambahi Simon Petrus, jadi banyak orang panggil saya Simon. Jadi nama saya dari panjang, Ngadi Utomo Simon Petrus. Saya lahir di Banyuwangi. Ya, terima Tuhan sekitar tahun 91. Pada waktu itu ada KKR Api Kemuliaannya yang masih ada Yusuf Roni waktu itu sama Yongkijo. Wah, saya bertobat dan terima Tuhan dari baptis tahun 91-an. Baiklah, saya melayani di Gereja Jemaat Kristus Indonesia Pulau Gebang Permai sudah berjalan tahun yang kedua, dan bulan November besok juga ada ulang tahun yang kedua juga cabang kita yang di Mawar Koja. Jadi kalau di sini baru 2 minggu kita sudah 2 tahun. Tapi percayalah perjalanan kita sedang di Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Baik, saya tidak panjangkan. Mohon izin juga bahwa setelah saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya harus mohon izin langsung pamitan. Sebab ada tugas di Jalan Industri Kemayoran, takutnya nanti terlambat jam 11. Baik, tanpa mengurangi sukacita kita akan tetap menyampaikan firman Tuhan dengan maksimal. Namun kalau hari ini saya nggak selesai membahas, tentu yang berikut saya akan selesaikan. Saya akan memberi tema hari ini adalah menjadi teladan atau peneladanan. Saya mengambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, ada yang bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab? Ini orang Kristen zaman sekarang memang luar biasa, Bapak Ibu. Sering mendengarkan ini bahwa Alkitab itu dijual di toko buku sekarang untuk masuk ke peti mayat. Jadi begitu ke gereja nggak ada yang pernah bawa Alkitab, nanti begitu mati bawa Alkitab, bawa kalung salib ya, ada buku-buku renungan, ini ada mungkin handphone buat nonton YouTube di peti mati. Alkitab, maka kita juga harus mulai kampanyekan bahwa di peti mati juga tidak usah bawa Alkitab lagi. Kenapa saya selalu menanya bahwa Alkitab atau tidak? Sebenarnya kalau bawa handphone itu, Bapak Ibu, ini bukan pengalaman pribadi, tapi biasanya di tengah kalau kita lagi buka Alkitab, tiba-tiba ada notis masuk atau pesan masuk ya. Pesannya kebetulan dari debt collector nih. Dia kata-katanya kasar lah, ketua nggak konsen, udah nggak dengar khotbah, kita udah nggak mudeng lagi, udah deg-deg, nanyanya maaf kasar katanya. Setan lo di mana? Setan di gereja. Akhirnya yang bikin kan. Maka besok-besok kalau punya Alkitab dibawa saja. Jadi handphonenya nanti di silent, disimpan, Alkitabnya dibuka. Kalau nggak bisa baca, pakai kacamata. Baik, ini hanya himbauan, tapi juga baik supaya kita bisa konsen sungguh-sungguh. Saya ini Alkitab udah lama saya terbawa. Baiklah, saya bisa pelayanan tidak bawa Alkitab bisa, cuma rasanya kurang afdol gitu. Saya lebih afdol kalau bawa Alkitab. Mungkin karena saya pendeta zaman dulu. Baiklah, 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Satu ayat ini cukup untuk kita mulai memahami bahwa panggilan orang percaya adalah dipanggil untuk menjadi teladan. Meneladani Kristus pertama-tama tentunya, tapi kita juga lalu dipanggil untuk menjadi teladan yang ujung-ujungnya tentunya seperti Yesus gitu ya. Kalau kita mempersiapkan jemaat yang layak di dalam Lukas pasal 1 ayat 17, artinya adalah kalau kita baca semuanya, bapak-bapak hatinya kembali kepada anak-anak, keluarga dipulihkan, menyiapkan mendahului Tuhan
menuruni jalan Tuhan. Kita ikuti jalan Tuhan. Artinya bahwa hidup yang mencerminkan kehidupan Kristus layak atau dilayakkan. Jadi menjadi teladan intinya. Maka di dalam Yohanes pasal 13 ayat 15 boleh ditampilkan, Yesus sudah mengatakan, aku memberikan teladan. Boleh dibuka lebih cepat mungkin. John ya, Yohanes pasal 13 ayat 15. John. Saya buka saja. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, Yesus memberikan teladan. Pada waktu Yesus memberikan teladan ini adalah ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lantas gereja mulai mencontoh bahwa mungkin kalau dicontoh cara kerjanya, maka jemaat dicuci kakinya, dibasuh kakinya. Bukan, saya tidak setuju. Tapi kalau lalu sering-sering begitu, setiap kali orang datang dibasuh kakinya, mungkin ibu-ibu sudah segen datang lagi. Karena ribet mesti buka stocking, mesti buka kaos kaki gitu ya. Jadi tidak lalu kita meneladani cara kerjanya, bukan. Tapi inti dari pemberitaannya, pelajarannya adalah Allah kita, aku yang disebut Allah dan guru, aku basuh kaki. Betul ya? Membasuh kaki murid-muridnya. Pembasuhan kaki itu dilakukan oleh seorang budak, oleh hamba, atau bahasa kita budak sebenarnya, bukan orang merdeka, bukan tuan rumah yang membasuh kaki para tamu yang sedang berjalan makan, tapi budak. Dan ini dilakukan oleh Tuhan kita. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati harus sekeping mata uang, harus berdampingan. Dia harus merendahkan diri. Allah kita Allah yang rendah hati. Maka di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Pikulah kup yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Allah yang disembah oleh orang Kristen, Allah yang saya percaya adalah Allah yang rendah hati dan Allah yang merendahkan dirinya. Maka Allah yang begitu agung dan maha mulia itu turun menjadi manusia, bukan hanya menjadi manusia, tapi menjadi hamba, bahkan membasuh kaki murid, bahkan mati secara terkutuk terhina. Tapi dia mati karena dia Allah. Yesus Allah dari mulanya, katakan amin. Tapi dia merendahkan dirinya. Ada orang bilang rendah hati tapi tidak merendahkan diri, itu omong kosong. Maka hari ini saya juga mengajak kita, jadilah teladan dan jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Kalau di Matius ini memang masih muda, masih belasan tahun, mereka katakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi juga saya harus sampaikan bahwa jangan juga orang menganggap engkau rendah walaupun engkau sudah tua. Banyak orang tua direndahkan, dianggap rendah. Mau usia berapapun, muda ataupun tua, intinya jangan sampai seorang pun menganggap engkau merendah atau direndahkan oleh karena engkau tidak bisa menjadi teladan. Timotius diajar untuk menjadi teladan, maka jadilah teladan di dalam perkataanmu dan seterusnya. Artinya kalau cuma ngomong saja, tentu orang bisa menyuruh dia diam. Kau bisa ngomong saja, tapi tidak bisa melakukannya. Kalau soal pengajaran, pada saat Timotius mendapat surat ini sudah tidak kurang-kurang pengajar. Kalau bicara tua-tua jemaat, tidak kurang tua-tua jemaat. Kalau soal ahli Taurat, tidak kurang pada waktu itu. Imam-imam juga tidak kurang. Orang hebat tidak kurang, orang pintar tidak kurang, pengerja tidak kurang, penginjil tidak kurang. Tapi yang kurang adalah teladan. Gereja bisa berpecah, bisa lalu berpecah kembali. Sebenarnya intinya gereja ini krisis dengan teladan. Pendeta sulit jadi teladan, pengerja sulit jadi teladan, di rumah pun susah jadi teladan. Maka sebenarnya yang saat ini diserukan oleh Tuhan dengan moto kita ini,
Jadilah teladan dalam hidupmu, karena dunia ini krisis dengan keteladanan. Kalau engkau menjadi pemimpin, pemimpinlah yang rendah hati dan merendahkan diri. Maka kalau pejabat mesti merakyat. Itu peneladanan, sehingga enak. Maka yang pertama-tama kita harus sematkan di hati kita baik-baik. Jangan satu orang pun menganggap saya rendah, sekalipun saya muda ataupun saya tua. Maka saya harus jadi teladan. Teladan dalam apa? Bagaimana supaya jadi teladan ini? Sangat praktis. Pertama-tama teladan dalam perkataan. Tapi nggak boleh dipisah nih, perkataan tapi juga dengan tingkah laku. Ada orang berkata yang penting omongnya sih lembut, omongnya sih baik, tapi tingkah lakunya tidak sesuai. Yang paling baik adalah orang yang bisa apa yang dia omong itu yang dia kerjakan. Tentu yang pertama-tama belajar dari teladan dalam perkataan. Kalau saya mengutip dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan demikian. Hendaklah buanglah kata-kata kotor dari mulutmu dan ucapkanlah sesuatu pada waktunya, supaya orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Artinya, setidaknya kalau kita berkata-kata, kata-kata kotor itu sebenarnya dalam bahasa aslinya diartikan kata-kata yang merusak, kata-kata yang melukai, kata-kata yang menyakitkan. Perkataan seringkali bisa melukai orang, merendahkan orang, meremehkan, itu merusak karakter orang dari perkataan. Maka belajarlah berkata-kata yang lemah lembut. Amsal menulis, Amsal 15 ayat 26 boleh di Amsal boleh ditampilkan. Kalau boleh jangan lama. Kalau saya buka ini kan lama, kalau ini kan cepat ya. Walaupun saya kita lebih cepat ya. Silakan. Oh saya. Amsal pasal 15 ayat 26. Baik. Oke. Demikian firman Tuhan. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Jadi orang Kristen mesti ramah, bukan pemarah tapi peramah. Itu menjadi manusia baru. Kata-katanya ramah, tidak merusak, tidak menyakiti, tidak memecah belah, tidak membuat retaknya satu hubungan. Ini dimulai dari keluarga, dari hidup kita hari-hari sekitar kita, bahkan di gereja dan juga di masyarakat. Diperlukan kata-kata yang ramah dan bukan kata-kata yang kasar, bukan kata-kata yang kotor, bukan kata-kata yang merusak, tapi membangun di mana perlu. Ini luar biasa, ini teladan kata-kata. Namun ada orang berkata, aku cuma mulutnya aja yang kasar ini, hatiku baik. Kita tidak berkata demikian. Apa yang keluar dari mulutmu itu keluar dari hatimu. Jadi yang menajiskan hidupmu, kata Tuhan Yesus, bukan apa yang masuk dalam mulutmu, yang hari ini kau makan dan masuk dalam mulutmu ke perut dan besok ke jamban. Itu sama sekali tidak menajiskan hidupmu. Tetapi apa yang keluar dari hatimu dan keluar dari mulutmu, itu yang menajiskan orang. Artinya perkataan ini bisa membuat saudara suci atau najis dihindari orang. Nanti kita bisa ada kalanya orang mau dekat kita, jangan dekat-dekat dengan si A ini. Najis. Karena apa? Mulutnya pedas, mulutnya jahat, mulutnya bengis, mulutnya tidak bersahabat. Tidak ada keramahan dan merusak, menyakiti. Ada kritik. Saya kasih tahu teman-teman, kritik tanpa solusi merusak. Tapi nasihat dan ajar orang mendapat solusi membangun, temukan solusi yang baik, kreatif. Itu baru membangun. Tapi kritik selamanya merusak. Di gereja jangan banyak-banyak kritik. Maka saya selalu kasih moto, hindari sok. Jangan sok. Kalau mau berteman, punya teman banyak, hindari sok. Kalau mau jadi teladan, hindari sok. Salahkan, omeli, kritik. Salahkan, omeli, kritik, hindari. Karena kita juga tempat salah. Gak usah omel, diomeli tidak enak. Jangan kritik, teladankan saja. Maka teladanlah dalam perkataan. Maka sebelum kita berlisan berkata-kata, pikir dulu, baru ngomong. Setuju? Dengar 2 kali, pikir dulu, omong. Jangan omong dulu, baru pikir. Ngomong. Seringkali kita gagal dalam teladan perkataan ini. Kita ngomong banyak, mikirnya nanti malam.
baru mikir belakangan. Pikir baru ngomong. Karena omongan yang keluar susah dicabut. Sudah kadung terlepas. Maaf tidak mudah. Maka lentarkan yang baik. Maka khotbah yang paling baik bukan khotbah yang berapi-api, langsung semangat. Bukan juga khotbah yang sambil nangis-nangis, bukan. Khotbah yang terbaik ada di dalam setiap pelaku firman setiap hari yang melakukan firman Tuhan. Seorang pedagang yang baik, seorang petani yang baik, seorang sahabat yang baik, seorang karyawan yang baik. Dia mengkhotbahkan hidupnya bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia omongkan itu dia dilakukan. Maka teladanlah dalam tingkah laku. Dalam tingkah laku ini saya mencoba untuk melihat teladan Yesus ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Artinya bukan soal membasuh kaki, tapi lakukan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya ini dengan penuh kerendahan hati. Merendahkan hati dan merendahkan diri. Merendahkan diri itu artinya menganggap orang lain lebih utama dibanding kita. Mudah? Tidak. Sulit. Tapi ingin punya banyak teman dan dikagumi banyak orang dan disenangi, itu paradoksnya. Yang melakukan firman Tuhan ini justru dia disegani orang, justru dia dihormati orang karena dia rendah hati dan merendahkan diri. Tapi merendahkan diri tidak mudah. Kalau cuma ngomong rendah hati tapi tidak merendahkan diri, sebenarnya ngomong kosong. Orang yang rendah hati dia mesti merendahkan diri. Allah kita rendah hati maka dia merendahkan dirinya. Kesetaraan jalan dengan Allah tidak diperhitungkan, tapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi hamba. Ini merendahkan diri. Artinya sebenarnya kita ini levelnya, kastanya teradet, tapi kita merasa seperti rakyat jelata, duduk sana, berdiri sama tinggi. Amin. Mudah? Tidak. Merendahkan diri kepada orang tidak mudah. Maka saya mempunyai satu ilmu dan belajar supaya kita bisa merendahkan diri kepada orang lain menjadi pola hidup kita, dan nanti ujungnya paradoksnya kita akan disegani, dikagumi orang. Maka pertama-tama belajar merendahkan diri kepada Tuhan, punya hubungan yang baik. Maka seberapa banyak saudara bekerja, perbanyak juga lah jam-jam saudara hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa saudara, jangan terlalu banyak tentang pekerjaan tapi kurang hubungan dengan Tuhan, sehingga lama-lama kita mungkin sukses tapi lupa diri karena kita lupa merendahkan itu kepada Tuhan. Kita tahu semua hal adalah dari Tuhan, tidak ada orang yang bisa meninggikan di hadapan Tuhan. Maka kita belajar setiap hari merendahkan diri. Serahkan khawatirmu, serahkan rencanamu. Seringkali kita menjadi angkuh, seringkali kita menjadi sombong. Kalau rencana kita nggak dilakukan, kalau ide-ide kita nggak dilakukan, nggak dikerjakan, kalau inisiatif kita nggak dilakukan, kita menjadi marah dan tersinggung. Kenapa? Karena kita kurang terbiasa kepada Tuhan. Aku menyerahkan semua rencanaku, keinginanku kepada Tuhan. Aku tundukkan kepada kehendak Tuhan. Aku punya rencana, tapi Tuhan yang punya kehendak. Yang mengerti bisa berkata amin. Aku punya keinginan, tapi semuanya Tuhan yang punya kuasa. Itu merendahkan diri. Orang yang punya pola hidup setiap hari, belajar merendahkan diri menjadi hidupnya hari-hari. Dimulai pertama-tama kepada Tuhan, dia belajar setiap hari. Begitu dia sudah memang terbiasa merendahkan diri kepada Tuhan yang mula-mula, kalau dia berjumpa dengan sahabat, dengan teman, dengan istri, dengan anak, dia lalu terbiasalah hidup, pola hidup, kebiasaannya, karakternya ini gitu ya. Merendahkan diri. Karena karakter itu, kebiasaan itu terbentuk dimulai dari hari-hari. Terbiasa. Sesuatu yang dikerjakan sekali, dua kali, terus-menerus lama-lama menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus menjadi sifat atau watak. Ini yang disebut orang karakter. Sudah menjadi karakternya, sudah menjadi karakteristiknya bahwa dia merendahkan diri setiap hari. Maka begitu berjumpa dengan orang, dia tahu posisi. Aku harus lebih rendah, merenduk, dan dia harus lebih utama. Anggaplah orang lain lebih utama dari dirimu. Siapapun saudara. Karena itulah rumus hukum firman Tuhan diajarkan supaya jadi teladan dalam tingkah laku. Menjadi teladan dalam tingkah laku. Rendahkan dirimu. Ada pepatah petani bilang,
padi yang berisi itu padi yang merunduk. Semakin padi itu merunduk, artinya padi itu semakin bulir-bulir yang ada isinya. Tapi kalau padi itu semakin terus meninggi, saya mau kasih tahu teman-teman, petani bilang ini mesti dihabisi dan dibakar, gak ada gunanya, karena ini gak ada isinya. Maka ilmu ini berlaku untuk firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, mari merunduklah, tunduklah. Bukan berarti kita rendah, tapi merendahkan diri. Paradoksnya kita akan dikagumi. Dia hebat, dia orang kaya, dia punya jabatan, tapi dia merendahkan diri. Dia bisa duduk bareng sama kita. Kata-katanya juga tidak tinggi, kata-katanya bersahaja, kata-katanya biasa, tidak tinggi-tinggi. Orang yang bersahaja dikagumi orang, dihormati, disayangi. Dan orang yang meninggikan diri, orang yang sombong ini biasanya orang punya kekhawatiran menurut psikologi, karena dia punya kekhawatiran dalam dirinya. Dan kekhawatirannya tidak belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Khawatir tidak dihormati, khawatir tidak dicintai, khawatir tidak dihargai, khawatir tidak disegani. Sehingga dia mencoba memoles dirinya dengan gaya, dengan power yang dia punya dari luar, bukan dari dalam. Titel, gelar, jabatan, kekayaan, sepatu, pakaian, apapun yang dia bisa banggakan untuk menunjukkan bahwa dia tinggi. Tetapi sesungguhnya orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, segala kekhawatirannya dia belajar, dia tidak khawatir tidak diterima orang, dia tidak khawatir tidak dihormati orang, tidak khawatir tidak segani, sebab begitu melakukan firman Tuhan dengan tindakan tadi, membasuh kaki, merendahkan diri dan rendah hati. Allah kita mengajak kita, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Mau punya banyak teman, punya banyak saudara, rendah hati dan rendahkan diri. Orang berhasil nanti ini bukan karena dia minta, bukan, karena dia pandai berteman. Ibu gembala kita ini, saya tadi ngobrol dengan teman-teman, semua teman-teman dari kantornya bisa membantu, teman-teman company, teman-teman usaha. Kenapa kok bisa support? Karena punya teman. Bagaimana bisa punya teman? Rendah hati. Rendah hati yang disertai dengan seperti keping mata uang, merendahkan diri. Tidak bisa kalau kita rendah hati tapi tidak bisa merendahkan diri. Itu 2 poin. Yang selanjutnya adalah menjadi teladan dalam kasih. Saya jalan teladan dalam kasih dan kesetiaan tentunya. Jadi ada orang punya kasih tapi tidak setia. Nah, maka kasih itu dihubungkan dengan kesetiaan. Saya coba sambung-sambungkan. Seperti keping mata uang, kasih dan setia. Maka Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, setia, kasih dan setia. Kalau mengasihi sekali saja tapi tidak setia, sebenarnya bukan kasih. Maka kalau saya mengambil contoh bagaimana menjadi kasih yang sebenarnya Allah ajarkan, dan kasih yang orang Kristen punya, mestinya kasihnya seperti kasih Bapa. Satu cerita, Yesus mengatakan demikian, Bapa menerbitkan matahari kepada orang jahat, tapi juga menerbitkan matahari kepada orang baik. Bapa kita itu memberikan hujan kepada orang yang tidak baik, tidak benar, tapi juga memberikan hujan bagi orang yang benar. Hendaklah engkau sama demikian, engkau sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Itu ayatnya begitu. Ayatnya ada di dalam Matius pasal 5 ayat 8. Kalau saya diterbitkan apa-apa, tapi kalau mau baca boleh. Artinya, orang berpikir bahwa orang Kristen mesti sempurna seperti Bapa kita sempurna. Mari kita menjadi seperti Yesus. Yesus sempurna. Lalu kita berpikir bahwa orang Kristen bisa sempurna seperti Yesus. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi konteks kata-kata itu yang dipakai adalah teleios, atau mungkin kalau dalam bahasa yang Ibraninya tamim, gitu ya. Itu dikenakan kepada hewan yang tidak dikorbankan.
dicek dulu bulu-bulunya, giginya, ada cacat atau tidak, ya, sakit atau tidak. Begitu layak untuk dikorbankan, tamim. Artinya layak, sempurna, kata-kata sempurna dalam bahasa Indonesia. Tapi apakah ada hewan sempurna? Kan tidak. Kesempurnaan hanya milik Allah, kata George almarhum. Tapi manusia tempat salah. Maka bukan soal sempurna lalu kita menjadi sempurna. Yuk katanya pendeta tapi tidak sempurna. Tidak ada pendeta sempurna. Sampai untuk mencari orang yang benar-benar sempurna tidak ada. Tapi dalam hal teladan kasih ini dan setia ini, tidaklah kau sama seperti Bapa. Mengasihi bukan hanya kepada orang yang suka kepadamu saja, tapi juga harus mengasihi kepada orang yang tidak suka kepadamu. Gampang? Tidak gampang. Kasih tidak berhenti dan tidak dihentikan oleh karena adanya kebencian. Ketika ada kebencian karena saya tidak suka dan itu berhenti, itu bukan kasih. Itu dilakukan orang jahat pun berlaku demikian. Yesus berkata, kalau engkau hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu saja, maka orang jahat pun berbuat demikian. Orang pemungut cukai pun demikian. Maka apalah bedamu dengan mereka? Maka hendaklah engkau sama seperti Bapamu mengasihi orang yang tidak baik sekalipun kepadamu, dan lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tentu bisa. Jadi tidak berhenti dasarkan suka atau tidak suka. Dia bilang terima kasih atau tidak, dia akan mengasihi. Tidak balas benci ketika orang benci. Tapi betapa banyak orang Kristen tidak sanggup. Sebenarnya kalau bisa demikian, itu disebut sempurna atau luhur, atau kata lain dewasa. Hendaklah engkau dewasa dalam kasih. Hendaklah engkau luhur seperti Bapamu luhur kasihnya. Itu baru kasih. Orang Kristen punya seperti ini. Menyiapkan yang layak untuk Tuhan. Belajar. Orang yang paling saudara tidak sukai, you doakan. Mohon berkat buat dia. Jangan mengutuknya. Kasih. Mungkin baru dengan doa saja. Tapi besok sekali-kali bawain pisang goreng. Berat. Pisang goreng doang. Senyum. Hati sih belum benar-benar mengampuni, tapi belajar berdamai. Berdamai dan mengampuni. Oh ada, sudah jadi pendeta. Tidak bisa mengampuni. Tampaknya berdamai. Jadi berdamai dan mengampuni harus jadi satu. Kasih dan setia jadi satu juga. Mata keping. Tak boleh dipisah. Ada orang bisa mengampuni tapi tidak bisa berdamai. Gua sih sudah mengampuni, sudah nggak itu masalahnya. Tapi untuk gua main buat dia enggak lah. Sebenarnya dia tidak berdamai, tidak mengampuni. Dia sakit tuh, udahlah. Kalau dia sehat dia mau kemari deh, adik gua lah. Kalau gua kesana enggak, gua sudah mengampuni, bohong, omong kosong. Orang yang mengampuni dia mesti berdamai. Ada orang berdamai, ya. Pendeta sama pendeta berdamai. Waduh, kalau ketemu bisa pelok-pelok, cium Judas gitu. Tetapi dia bilang, kalau boleh dia jangan sering-sering ketemu. Gua lihat mukanya enak. Saya pendeta. Bisa jadi kita direndahkan sekalipun kita pendeta, karena kita tidak ada pengampunan, karena berdamai dalam hati. Kasih kita, kesetiaan kita tidak ada. Setianya terus menerus, tidak berhenti sampai akhir. Tapi bukan cuma sekadar tidak berhenti, tapi juga harus berkembang, bertumbuh. Kasih yang bertumbuh semakin dewasa. Kesetiaan artinya bukan cuma ditutup. Orang berpikir, yang penting mau akhir sampai akhir, ke gereja terus sampai mati. Bukan, tapi mesti bertumbuh. Kalau punya kasih yang berkembang. Talenta ditambahkan yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Gak boleh begitu-gitu sampai mati begitu-gitu aja. Harus bertumbuh dalam kasih dan kesetiaan. Berkembang, mulai bisa mengasihi. Oh ya, itu saya bisa. Roh Kudus akan mengajar kita untuk terus ada peningkatan, bertingkat. Sanctification progresif. Keselamatan semakin terang. Firman Tuhan ini menjadi terang dalam hidup kita bergerak dan terus menerangi seluruh hidup kita. Maka dikikis segala sesuatu yang ada di sekitar saudara dan saya, Tuhan izinkan. Katakan amin. Baik tidak baik yang tidak enak Tuhan izinkan. Katakan amin. Untuk melatih kita sabar, untuk melatih kita bijaksana,
Amsal menulis, tapi orang yang buru-buru marah, yang lekas-lekas marah, dia menambah kebodohannya. Mau tambah bodoh atau mau tambah bijaksana? Sama nanti. Karena ternyata semua yang ada di sekitar kita, Tuhan izinkan supaya kita dikikis, dibersihkan setiap hari. Maka itulah akhirnya teladan dalam kesucian atau kesalehan. Suci dan saleh. Suci bukan berarti harus sempurna tadi, bukan. Tapi belajar hati kita bersih. Akhirnya kita melangkah hidup ini enjoy, enak. Kuk yang kupasang enak, bebanku pun ringan. Karena apa? Rendah hati dan tulus yang dilakukannya, hatinya tulus. Suci lebih kata-kata tulus. Yang dikerjakan tulus. Tidak mengharap pujian. Ketika dikomplain, dikritik, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sakit sebentar, masih ada sakit. Tidak apa-apa Tuhan, tidak apa-apa. Kikis. Karena ranting itu akan yang berbuah akan dibersihkannya, akan dipangkasnya. Semakin bersih, semakin berbuah lebat, semakin tambah buahnya. Jadi kalau ada sesuatu yang menyakitkan, anggap itu kikis, dibersihkannya, maka menjadi teladan dalam kesucian kesalehan. Mudah tidak, sakit iya, takut iya, kesel lari jangan. Sekali you lari you tidak akan pernah berubah. You akan dihajar lagi dengan hal yang sama. Karena Tuhan mengasihimu. Maka berbahagialah seorang anak yang disesak oleh bapaknya. Allah kita Allah yang baik. Dia tidak pernah mengurangi beban saudara. Dia menambahkan kekuatannya, menambahkan keterampilan, kemampuan kita untuk menyikapi setiap masalah. Menjadi semakin terampil. Jangan berdoa Tuhan, kurangi beban. Tuhan bilang tidak. Aku tidak pernah mengurangi beban dalam hidup. Kalau perlu aku tambahkan kekuatan. Katakan amin. Oh, kita berdiri. Hari ini 1 Petrus 1:16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka biarlah terus hati kita yang dibuat semakin tulus setiap hari, melakukan segala sesuatu dengan sikap merendahkan diri dan rendah hati, dan semuanya untuk Tuhan. Maka ketika kita boleh menjadi teladan, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan saudara dan saya. Amin. Namun Alkitab mencatat, berbahagialah orang yang merendahkan dirinya, sebab dia akan ditinggikan. Tapi satu saat yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan.